Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, utama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendak Allah pula, Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali di kegiatan kajian Rabuan bersama Ustaz Sam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat, keluarga, dan insya Allah syafaat beliau sampai pada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih teman-teman yang istiqomah untuk terus hadir di acara kajian ini dan tentunya juga Ustadz Sam yang terus setia mendampingi kita berbagi ilmu agamanya. Dan uh, malam ini melanjutkan yang kemarin tentang mempuasai jiwa dan hari ini Ustadz akan membawakan kajian tentang fikih puasa ya Ustadz ya. Ya, Kami persilahkan Ustadz menyampaikan kajiannya. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman. Kalau minggu lalu kita membahas tentang mempuasakan jiwa, sekarang kita mempuasakan raga. Jadi ini kalau kita cerita tentang syariat Islam, ada yang amalan jiwa itu namanya nafsiyah, ya, nafsiyah Islamiyah. Jadi pola sikap jiwa. Nah, sedangkan pola sikap raga itu namanya fikih. Jadi fikih itu khitabu syari al-muta'alaku bi af'alil ibad. Jadi seruan dari Allah dan Rasulnya terkait dengan perbuatan hamba. Jadi kaitannya dengan perbuatan fisiknya yang kita kenal dengan fikihnya, ya. Eh, dan ini juga mesti harus dilakukan dengan kita harus paham karena syarat diterimanya ibadah kita adalah yang pertama harus benar. Benar itu muwafiqon li syar'i, harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, ya. Sedangkan yang kedua harus harus ikhlas. Ikhlas itu amalan jiwa. Jadi tujuannya karena Allah semata, dan kita sudah nyampaikan bahwa puasa itu hanya semata-mata ya mengikuti perintah Allah, dan itu pola sikap jiwa, ikhlas. Dan sekaligus juga itu melatih untuk sabar, melatih untuk ikhlas, melatih untuk syukur, melatih untuk berbuat jujur, dan seterusnya. Jadi karena puasa jiwa itu bagaimana kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam aktivitas jiwanya. Jadi sehingga kalau jiwanya berpuasa dan tentunya raganya berpuasa, maka itulah yang disebut dengan puasa yang diterima atau makbul, ya. Ya, yang Rasulullah SAW menjanjikan, ya, bagi orang yang berpuasa itu, yakni orang-orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Jadi dan tentunya juga Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi di samping dihapuskan dosanya, dan kemudian di amal perbuatannya atau pahalanya dilipat gandakan. Nah, terkait dengan fikih puasa itu, yang pertama tentunya kita harus ada dasarnya. Karena ibadah itu harus ada dasarnya. Harus ada dasar, itu disebut dengan dalilnya. Dan dalil tentang puasa Ramadan kita sudah paham semua. Yang pertama surat Al-Baqarah 183, yang dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah 185. Di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita pernah belajar nahwu shorof dulu awal-awal ya, mudah-mudahan Mas Arya masih ingat ya. Jadi kata kutiba itu fiil madi majhul. Jadi kata kerja bentuk pasif ya, lampau pasif. Jadi kataba tadinya kataba. Jadi kataballahu alaikum wasyama. Jadi kutiba alaikumusyamu. Artinya kutiba alaikum bimakna wajaba atau furido. Bahai orang-orang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Asyam di sini pakai alif lam, jadi maksudnya jadi isimnya isim ma'rifah, maksudnya puasa diteruskan oleh ayat selanjutnya itu puasa bulan Ramadan maksudnya. Sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Dari situ ada la'alla huruf taroji, huruf tujuan disyariat karena puasa adalah tatakun. Tatakun itu fiil mudore. Jadi kata kerja bentuk present continuous. Jadi sering terjemahannya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu isim jamak mudzakkar salim. Jadi itu hasil terakhir kalau sudah selesai hidup di dunia. Jadi orang yang bertakwa itu nanti akhir kalau sudah dipanggil oleh Allah kemudian dalam keadaan bertakwa disebut dengan al-muttaqin. Tapi kalau masih hidup itu belum jadi al-muttaqin, tetapi disuruh proses bekerja, berbuat, yaitu agar kalian selalu senantiasa bertakwa. Jadi fiilnya ini apa bentuknya fiil mudhore. Nah, kemudian di samping redaksinya tadi kutiba alaikum bimakna wajib alaikum juga dalam surat yang sama ayat 185 Allah berfirman wa man syahida minkum syahra falyasumhu. Dan barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan itu, asyhar maksudnya bulan Ramadan, fal yasumu. Itu ala alif ada lam pakai sukun, itu disebut dengan lam amr. Jadi lam amr, maka dia harus berpuasa. Jadi artinya maka dia harus berpuasa. Atau bisa berpuasalah, tapi bentuknya sebenarnya bukan fi'il amr tetapi fi'il mudhore di depannya ada lam amr. Fal yasumu, maka dia harus berpuasa. Kemudian dalam hadis Rasulullah, hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatun alla ilaha illallah, bahwa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, wa iqamus sholati, mendirikan salat, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, wal hajju, dan ibadah haji, wa saum Ramadan, dan saum Ramadan. Oleh karena itulah maka eh, terkait dengan sholat, zakat, haji, dan puasa itu bagian dari ibadah mahdhah yang kita sudah pernah membahas karakter ibadah mahdhah itu tauqifi. Jadi apa adanya saklek terlek dan diterima oleh kita dari Rasulullah SAW, tidak boleh ditambah. Maka saya juga pernah nyampaikan bahwa membuat zakat itu sebagai ibadah sosial katanya itu bagian dari bid'ah, nggak boleh. Tidak boleh membuat zakat-zakat baru yang tidak dicontohkan, tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Karena bagian dari ibadah mahdhah atau rukun Islam. Nah, kemudian terkait dengan ibadah atau terkait dengan hukum syara, kita juga sudah pernah membahas tentang khitabul wad'i. Jadi apa teknis pelaksanaan ibadah. Jadi dalam hitobul wadi itu ada namanya sebab, ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya sah atau batal, ada ada huruf hukum apa? Hukum awal, hukum asal, azimah namanya atau rukhsah. Ya. Dan terkait dengan ibadah Ramadan itu ada sebabnya. Jadi kapan sebab wajibnya saum Ramadan? Sama dengan sebabnya sholat zuhur itu kalau matahari tergelincir. Sebabnya sholat asar ketika bayang-bayang sama panjang. Sebab wajibnya sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Sebab wajibnya sholat isya karena lembayung merah sudah hilang. Sebab wajibnya sholat subuh ketika terbit fajar atau setelah terbit fajar. Demikian pula puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu sebab wajibnya puasa Ramadan itu ketika ru'yatul hilal. Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu sa'bana salasina. Jadi puasalah kalian. Jadi waul jamaknya itu kaliannya itu adalah ayuhal muslimun. Jadi atau ya ayuhalladina amanu. Jadi orang-orang beriman. Sebagaimana yang dalam surat Al-Baqarah 183 tadi yang diserunya adalah ya ayuhalladina amanu. Jadi waul jamak itu alladina amanu. Jadi mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di India, mau di Arab Saudi, mau di Mesir, semuanya itu masuk dalam wawu jama itu.
Jadi perintahnya puasalah kalian wahai umat Muhammad liru yatihi dengan melihat hilal. Waftiru dan berbukalah nanti mengakhiri Ramadan liru yatihi dengan melihatnya. Fa'in gumma alaikum maka jika tidak tampak bulan sabit karena terhalangi kepada kalian fa'akmilu maka sempurnakanlah Sya'ban bulan Sya'ban itu salasina yauman atau 30 hari. 30 hari. Jadi kalau kalau tidak kelihatan maka digenapkan. Dan digenapkan ini fakmilu ini menjadi landasan untuk dihisab ya, hisab. Dan ternyata sholat pun kita selama ini berpegang teguh pada hisab. Jadi nggak pernah melihat matahari. Jadi apa Mas Arya nggak pernah sholat zuhur kemudian melihat matahari doang dulu ya, baru melaksanakan. Itu biasanya melihat jam. Jadi jam itu adalah hisab ya, hisab menggantikan ru'yat melihat matahari ya untuk ketika sholat. Demikian pula boleh kita menggunakan hisab untuk memulai puasa Ramadan. Tetapi tentunya hisabnya harus hisab global karena memang berlaku untuk seluruh umat Muhammad. Demikian pula ru'yat juga harus ru'yat global. Nah, kenapa di Indonesia ini sering berbeda hisab dengan ru'yat? Karena hisabnya hisab lokal, ru'yatnya juga ru'yat lokal. Hanya nasionalisme Indonesia yang pernah saya sampaikan ya. Kalau seandainya betul-betul digunakan dari sifatnya apa global semua, maka tidak akan mungkin berbeda. Karena apa yang dilakukan betul perhitungan itu akan sangat presisi sehingga tidak akan mungkin bertentangan dengan ru'yat dengan melihat. Jadi oleh karena itulah maka harus ada upaya sebenarnya menyatukan umat ini. Dan terkait dengan tahun sekarang, insya Allah apa hari Sabtu mulainya ya. Jadi Muhammadiyah ini mengeluarkan maklumat ini. Berdasarkan maklumat tersebut, jadi apa mereka mengatakan istimanya itu pertemuan bulan dan matahari menjelang Ramadan pada tanggal 28 Februari pukul 7.46. Sehingga hilal itu atau bulan bulan sabit pertama sudah terlihat. Jadi saat saat tenggelam matahari sudah akan terlihat sebenarnya. Artinya sudah wujud hilal itu bahkan bisa dilihat di Jogja dan seluruh wilayah Indonesia. Dan kalau kita cek di apa di petanya, ini peta visibilitas hilal Ramadan 1446 Hijriah. Jadi saat maghrib Jumat 28 Februari 2025, ya. Istimanya itu Jumat jam 00.45. Nah, di wilayah Indonesia ini ternyata warna putih. Warna putih itu artinya di sini bulan di atas ufuk walaupun tidak kasat mata. Jadi memang harus pakai teropong gitu ya. Pakai teropong. Jadi tidak kasat mata memang belum kelihatan. Dan ini harus orang yang ahli lah. Tapi intinya bulan sudah di atas ufuk. Nah, sementara kalau ke geser ya, geser ke apa? Ke barat sedikit, ini ada India, kemudian ada Iran, Turki, Arab Saudi, Mesir. Ini terlihat dengan alat optis. Jadi kalau dipakai teropong itu pasti kelihatan gitu ya. Kemudian kalau ke barat lagi ya, ke Aljazair, Maroko gitu ya, Spanyol ini sebagian wilayah ini mungkin perlu bantuan alat optis maksudnya ya sebenarnya bisa mata bisa melihat. Mungkin perlu ada bantuan ya, ini perlu saja. Tapi kalau sudah ke Arab ke Amerika itu sudah mudah terlihat oleh mata. Dan ini rentang waktu 1 hari karena bulan sabit itu terlihat ketika tenggelam matahari dan kemudian kalau di sini belum kelihatan itu ke semakin barat sangat mungkin kelihatan. Dan itu pada hari yang sama. Sehingga kemudian puasanya besoknya ketika mulai terbit fajar. Jadi terbit fajar hari Sabtunya. Jadi kalau ini dilihat Jumat sore berarti kalau sudah terlihat ya diumumkan berarti puasanya hari Sabtu. Indonesia kalau pemerintah masih nunggu rukyat dulu. Nah, nunggu nanti ada apa? Ada eh, sidang isbat ya, walaupun sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi sidang namanya isbat itu penetapan. Karena sebenarnya ketetapan kesepakatannya sudah. Sepertinya sih akan sama sepertinya ya, sepertinya mulainya. Yang jelas ya apa? Hari Sabtu itu sudah mestinya sudah apa? Bulan itu sudah di atas ufuk. Walaupun mungkin sulit untuk dilihat ya di Indonesia, tapi di tempat lain sangat besar kemungkinan akan terlihat. Jadi eh, kalau misalnya dengan ru'yat global dipastikan tanggal 1 itu hari Sabtu, insya Allah. Nah itu sebab wajibnya saum Ramadan. Jadi sebabnya itu terlihat hilal.
atau masuk tanggal 1 Ramadan. Itu wajib. Yang tadinya tidak wajib puasa itu. Tapi begitu masuk bulan Ramadan maka jadi wajib. Nah, kemudian rukun-rukunnya. Jadi ada rukun, ada syarat. Kalau terkait dengan saum Ramadan itu eh, rukunnya sebenarnya hanya satu. Ada yang mengatakan dua, ya, dengan niat. Dan walaupun niat ini berbeda pendapat, karena namanya rukun itu ketika pelaksanaan. Sementara niat itu boleh boleh sebelum, bahkan sebelum tidur, atau biasanya kita niat puasa itu ketika habis sholat taraweh, ya. Ya, sudah diniatkan. Jadi artinya kalau niat niat itu dilakukan sebelum pelaksanaan, sebenarnya niat itu masuk dalam syarat, ya. Masuk dalam syarat, bukan rukun, ya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa niat adalah bagian dari rukun, ya. Dan ini bagian niat ini ada di dalam hati dan niatkan. Dan sementara kalau dilafatkan, ya, dilafatkan itu menurut mazhab Syafi'i sunnah. Dilafatkan, ya. Ada nawaitu sauma ghadin an ada ifar di sahir Ramadan hadis sanati lillahi taala. Itu dilafatkan. Tapi kalau ataupun tidak dilafatkan, yang wajib itu niat fil kolbi, di dalam hati. Jadi memang berazam besok melaksanakan saum Ramadan bulan ini. Jadi tapi kalau disebutkan dilafatkan itu lebih utama menurut mazhab Syafi'i. Kemudian rukunnya sendiri adalah imsak. Jadi imsak adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, ya, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan, ya, kebodohan. Jadi nggak ngerti gitu, ya, nggak ngerti, ini ceritanya lain. Tetapi intinya kalau lupa ya nggak batal. Kalau lupa, ya. Akhirnya kalau lupa begitu ingat jangan diterusin. Kalau diterusin ya batal. Jadi inti dari puasa itu rukunnya adalah imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, membatalkan puasa ini sengaja makan dan minum. Sengaja, ya, kalau lupa tadi tidak membatalkan, tapi begitu ingat harus berhenti. Kemudian sengaja muntah. Jadi tidak mau muntah tapi sengaja dibuat muntah. Tapi kalau muntah nggak sengaja karena misalnya mabuk, ya, dan sebagainya, ya nggak batal. Kemudian sengaja mengeluarkan sperma, ya. Jadi sengaja atau berhubungan badan walaupun tidak keluar sperma itu batal. Bahkan dapat nanti akan bayar kafarat, ya. Kemudian memasukkan benda padat, cair atau gas melalui hidung, melalui lubang alami atau melalui suntikan atau infus. Karena ada yang berbeda pendapat tentang suntikan, katanya tidak batalkan puasa, padahal bisa menyuntikkan itu bahan makanan. Infus itu biasanya kalau kita diinfus di rumah sakit, memasukkan makanan, ya, supaya tenaga, energi macam-macam itu lewat infusan. Jadi sehingga ya semua kesengajaan, berarti kalau diinfus, kalau disuntik memang sakit, jadi boleh dapat rusa untuk tidak puasa, tapi nanti diganti dengan hari yang lain gitu. Tetapi kalau menyengaja kemudian memasukkan apapun bentuknya, padatan atau cairan atau gas, ya, seperti misalnya gas, misalnya dengan merokok misalnya, asap, ya, kan bukan padat, ya, tetap karena justru orang biasanya repot yang perokok itu, yang paling berat untuk menahan, ya, tidak batal itu dari merokok. Makanya mereka berbuka biasanya langsung hisap rokok gitu. Jadi karena yang paling sulit katanya menahan untuk tidak bisa, ya, atau tidak merokok, ya, tidak menghisap asap rokok gitu, ya. Ya kata perokok gitu. Tapi kata yang tidak perokok mah, ya, ya memang yang paling sulit yang paling berat menahan itu adalah lapar sama haus, ya. Atau mungkin haus, ya. Kalau lapar bisa ditahan. Nah, tetapi itu kalau sengaja memang rukunnya ada imsak, tidak makan, tidak minum, tidak apa tidak ngerokok termasuk di dalamnya. Itu di siang hari dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari itu memang sudah dipahami secara umum. Kemudian haid dan nifas memang tidak diwajibkan. Jadi kalau misalnya sedang berpuasa kemudian datang haid, ya otomatis batal puasanya, atau nifas, ya, dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang makruh di saat puasa ini juga saya apa kompilasi saja dari beberapa pendapat mazhab, ya. Pertama, berbekam atau hijamah. Jadi larangannya tidak jazm, artinya hukumnya makruh. Dan ini ada hikmahnya. Jadi kalau seandainya lagi puasa di bekam, dikeluarkan darah bisa ini, apalagi kemudian dengan hijamah atau ada pengobatan yang pakai kemudian dikeluarkan sampai deras gitu, ya. Atau donor darah, ya. Donor darah.
Jadi ini juga makruh ketika berpuasa karena bisa tadi kehilangan energi ya. Ya, pernah ada teman saya kemudian di apa jadi donor darah kemudian pingsan setelah itu. Nah, apa dia belum sarapan ya, belum makan dan kemudian juga habis apa ngelembur. Jadi ini berbahaya. Kemudian makruh lagi misalnya kalau berciuman, misalnya dengan istri ya, eh, apa kalau tidak walaupun tidak mengakibatkan ejakulasi, kalau ejakulasi ya batal gitu. Tapi kalau berciuman hanya berciuman saja ya itu makruh. Atau mencicipi makanan hanya pakai sampai lidah saja jadi tidak. Tapi kalau sampai masuk ke mulut ya batal. Tapi kalau nyicipi saja itu hukumnya makruh. Makruh ini maksudnya adalah diupayakan tidak dilakukan. Jadi tinggalkan karena itu tolabulil tarki, tuntutan untuk ditinggalkan yang tidak jazam ya. Tidak jazam artinya tidak membatalkan tetapi berupaya untuk ditinggalkan. Atau misalnya ada yang mengunyah mengunyah di lidah saja gitu ya, ada rasa itu. Walaupun ada ini berbeda pendapat, bisa ada yang membatalkan karena rasa itu juga akan menyegarkan gitu ya. Kemudian rendaman di air dingin misalnya atau berenang di siang hari sehingga bisa seger gitu. Itu makruh. Menikmati sesuatu yang didengar, dilihat, diraba, dicium atau semacamnya, ya, sehingga kemudian ya tadi itu memunculkan syahwat, ya itu juga makruh. Kemudian menggosok gigi atau bersiwak sesudah duhur sampai maghrib. Jadi ketika kondisi mulut kering, sehingga kalau kena kemasukan ini merasa segar, itu makruh. Tidak batal, tapi upayakan untuk tidak dilakukan. Atau berkumur atau menyerap air, apalagi ke hidung ke hidung ya. Tapi kalau masuk sampai istinsyak itu sampai masuk ke ini bisa batal. Karena sampai melewati tenggorokan, jadi bisa batal sama dengan minum. Tapi kalau hanya membasuh saja di lubangnya atau misal berkumur-kumur itu tidak membatalkan, tapi kalau habis duhur dari mulai duhur sampai sampai maghrib itu makruh dilakukan. Jadi karena tadi dikhawatirkan akan masuk ke dalam kerongkongan ya di saluran pencernaan. Ini kaitannya dengan hal yang makruh, jadi yang membatalkan yang makruh. Kemudian rukhsah tidak berpuasa itu adalah yang pertama adalah orang yang sakit yang karena sakitnya tidak mampu berpuasa. Jadi kalau cuma sakit doang, misalnya sakit sakit panuan atau korengan, ya tidak ada hubungannya dengan puasa itu tidak menjadi alasan karena dimaksudkan yang dapat rukhsah itu memang sakit ya. Famangkana minkum maridon, maridon di situ marid yang terkait dengan kesehatan yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Misalnya karena mah kronis atau misalnya asam lambungnya naik dan seterusnya banyak yang itu kemudian tidak mampu berpuasa maka nanti bayar kodo jadi mengkodoknya di luar bulan Ramadan 11 bulan berikutnya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan ya. Kemudian orang sedang dalam perjalanan dengan catatan jaraknya jarak safar jadi bukan 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 jarak ya karena macet misalnya atau bukan lamanya ya. Jadi jarak safar itu sekurang lebih 80 kilometer. Dan ini juga dengan kode ya Kalau ditanya lebih baik apa? Lebih baik di perjalanan ini lebih baik kodo atau jadi ngambil rusoh ya kodo atau ngambil azimahnya tetap berpuasa ini dilihat dari kondisinya karena hukum hukumnya rusoh itu kalau masakoh kalau susah kalau sulit ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika dalam sebuah perjalanan Rasulullah melihat ada orang sedang dikerubuni teman-temannya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Mabalahu, kenapa orang ini? Huwa imun ya Rasulullah." Dia sedang berpuasa Rasulullah. Kata Rasulullah, "Laisa minal biri antasuma fis safar." Bukan suatu kebaikan kalian memaksakan puasa di perjalanan. Kalau sampai pingsan, sampai harus harus diguyur gitu ya. Tetapi kalau kalau perjalanannya ringan, enteng, mudah, bisa istirahat dan nyaman-nyaman saja, tidak ada masakoh, maka kembali kepada hukum azimah. Ya. Wa intasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kalian tetap berpuasa karena tidak ada kesulitan, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Nah, kemudian orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena tua atau karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Jadi ini bayarnya fidyah. Ya, fidyah. Jadi wa alal ladina yutikunahu. Maksudnya alladzina la yutikuna.
Jadi orang yang tidak mampu lagi ya, puasa maka fidyatun to'amu miskin. Memberi fidyah, menunaikan fidyah setiap hari dengan memberi makan seorang miskin. Jadi kalau 30 hari berarti 30 orang. Ya, takarannya itu sesuai dengan bil ma'ruf ya, keumuman kebiasaan yang dikonsumsi oleh yang berpuasanya. Bukan nanya kepada orang miskinnya. Miskinnya bisa kalau makan sehari berapa? Ya nanya ke orang miskin ya cuma 10.000 misalnya. Itu pun sudah dianggap bergizi 10.000 juga misalnya. Ya nggak kayak gitu. Jadi yang biasa dikonsumsi oleh yang berpuasa. Karena yang bayar fidyah kan yang apa yang tidak berpuasanya itu, bukan mustahiknya, bukan orang miskinnya. Jadi sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh yang bersangkutan kan tidak bisa puasa. Intinya setiap hari satu orang miskin. Ya, kalau 3 kali makan orang miskinnya 3 kali. Kalau 2 kali makan biasanya yang berpuasanya itu maka ukurannya seperti itu. Nanti menurut kelayakan atau bil ma'ruf. Nah, kemudian orang yang sedang hamil atau menyusui ini bisa bayar kodok. Ya. Kodok kalau seandainya pada tahun ini lagi hamil, kemudian tahun depan menyusui ya dan seterusnya dan tidak memungkinkan untuk berpuasa untuk kodok, maka disamakan dengan orang yang sakit tidak sembuh-sembuh. Jadi bisa dengan bayar fidyah. Kalau tidak memungkinkan kodok. Tapi intinya harus kodok dulu, diusahakan. Kalau itu bermasalah ke anaknya atau kesehatan dirinya, maka boleh menggunakan tadi rukhsah dengan bayar fidyah. Kemudian orang sedang haid atau nifas itu malah justru haram berpuasa dan tapi nanti kalau sudah selesai haidnya, sudah selesai nifasnya, nanti kodok sesuai dengan jumlah ya, hari yang ditinggalkan ketika dia di bulan Ramadan. Dan ini rukhsah, keringanan. Nah, kemudian apa saja yang disunahkan dalam berpuasa? Ya, pertama adalah takjil, menyegerakan berbuka. Jadi takjil itu menyegerakan, takjil. Maksudnya menyegerakan berbuka. Dengan apa ya? Dengan yang eh, apa untuk ya sunahnya itu dengan kurma jumlahnya ganjil. Kalau tidak ada kurma dengan air putih. Jadi tidak di sini tidak disebutkan kolak, nggak kolak ya, jadi atau bukan mie glosor ya, bukan juga gorengan ya, bukan. Jadi kalau bisa diupayakan kurma ya atau air putih. Nah, kalau yang lain-lain nanti tambahan. Jadi untuk takjil itu sebelum maghrib ya, sebelum maghrib takjil dulu, membatalkan puasa dulu, itu disunahkan. Demikian pula makan sahur. Makan sahur itu disunahkan dan makan sahur itu ditakhir. Jadi kalau makan berbuka itu takjil, kalau sahur itu takhir, diakhirkan. Jadi menjelang terbit fajar. Jadi ya kurang lebih ya, atau biasanya sebelum eh, apa jadi ada yang menyatakan ya sudah harus berhenti ya, harus imsak. Jadi pada imsak yang dimaksud itu sudah masuk wajib atau berhenti dari makan minum karena sudah masuk waktunya puasa. Jadi sudah terbit fajar itu imsak itu. Tapi yang dimaksud imsak itu ihtiyatul lil imsak. Jadi 10 menit sebelum imsak yang sebenarnya itu ada komando untuk imsak. Maksudnya sudah hati-hati berhenti sebentar lagi imsak. Ya. Karena ada yang bertanya, kalau sudah ada aba-aba imsak tapi belum adzan subuh, masih boleh makan minum nggak? Ya artinya masih boleh, tapi harus hati-hati waspada karena kalau seandainya sudah masuk waktu subuh, adzan subuh, sementara kita masih makan, jadi batal puasanya, nggak jadi puasa hari itu gitu. Jadi ini tahir itu batasannya ya tadi sekitar 10 menit sebelum terbit fajar. Itu disunahkan. Demikian pula eh, disunahkan ketika berbuka puasa itu baca doanya. Ya. Insya Allah sudah sangat hafal. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizki abtortu dahabat dama wa taratir uruku birahmatika ya arhamar rahimin. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh gitu. Pasti kalau pakai bahasa Indonesia pasti tidak contohkan dari Rasulullah karena Rasulullah nggak pernah pakai bahasa Indonesia gitu ya. Ya pasti ya. Tapi boleh kita berdoa misalnya ya Allah dengan rizki yang Engkau berikan kepadaku aku berbuka dan seterusnya boleh nggak ada masalah. Ya kalau dipakai menggunakan bahasa Arab atau contohkan Rasul itu lebih utama, lebih afdol. Intinya kita berdoa berbuka puasa itu dengan membaca doa. Kemudian memberi makan orang yang sedang berpuasa untuk memberikan apakah takjil atau makan untuk berbuka itu afdoliyah jadi disunahkan ketika bulan Ramadan karena siapa yang memberi makan orang berpuasa dapat pahala seperti orang berpuasa tersebut tanpa terkurangi pahala yang bersangkutan. Jadi makanya ya
berlomba-lomba lah di bulan Ramadan itu ngasih makan atau ngasih takjil kepada orang-orang sedang berpuasa. Kemudian mandi janabah sebelum terbit fajar. Ini disunahkan. Walaupun kalau sampai terbit fajar kemudian masih junub ya, ya itu sah puasanya, tidak batal puasanya. Tetapi karena mau sholat subuh pasti harus mandi wajib. Ya. Jadi kalau kalau tidak sholat subuh gimana ya? Tidak kalau tidak sholat subuh karena alasan janabat ya, ya artinya puasanya bisa tidak diterima karena kewajiban itu sholat subuh dan puasa itu beriringan. Jadi wajib sholat subuh itu tiap hari ya, apalagi di bulan Ramadan. Ya, sebentar Ramadan puasa itu juga wajib pada saat bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu kalau ada salah satu kewajiban tidak dilaksanakan ya apapun alasannya kecuali uzur syar'i ya yang kemudian dapat rukhsah maka itu berdosa dan dosa itu bisa mengakibatkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau berbuat dosa bisa jadi amalan yang baik yang lainnya itu tidak diterima oleh Allah karena ada kemaksiatan tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian setiap mandi yaitu disunahkan juga malam hari di bulan Ramadan ya atau minimal sebelum sholat subuh ya sebelum sholat subuh kita mandi dulu walaupun bukan mandi wajib ya. Jadi ini mandi biasa saja ya karena tadi kita mau sholat subuh dan sebaiknya badan juga aromanya enak demikian pula pakaiannya. Jadi disunahkan di bulan Ramadan itu sebelum subuh itu mandi walaupun bukan mandi wajib ya. Kemudian melaksanakan sholat taraweh dan witir. Ya. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran dengan tadabur, terbutuh mengkaji, mendalami isinya dari depan sampai belakang. Kemudian memperbanyak amalan sunnah dan amalan saleh yang lain. Bisa ngasih sedekah dan seterusnya, menolong orang dan sebagainya. Kemudian tadi mempuasakan jiwa. Ya, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh bikin fitnah, adu domba dan seterusnya ya. Jadi itu sudah kita bahas ya bagaimana kita memuasakan jiwa kita sehingga jiwa kita itu latihan ikhlas, latihan sabar, latihan bersyukur, latihan tawadu, latihan memaafkan, latihan macam-macam itu semua dan menjauhkan yang amal atau akhlak-akhlak yang tercela ya meninggalkan iri dengki ya fitnah macam-macam itu harus ditinggalkan itulah makna puasa jiwa ya kemudian berusaha makan dari yang halal dan kemudian yang ditekankan nanti bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir jadi diupayakan untuk bisa itikaf. Kemudian ini keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatil syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Kemudian di bulan Ramadan itu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Dan ini didasarkan dulu ada hamba Allah umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ya. Itu ada yang ibadah sholat malam terus, siangnya puasa selama 1000 bulan. Itu luar biasa ibadahnya. Dan umat Nabi Muhammad ini kalau menjalankan ibadah satu malam saja di malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada hamba Allah yang telah ibadah selama 1000 bulan lamanya. Jadi bahkan lebih baik, ya khairun min alfi syahrin. Jadi luar biasa ini kemurahan Allah untuk umat Muhammad khusus di bulan Ramadan dan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah juga pernah menyampaikan salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlum. Jadi 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama orang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi makanya ketika berpuasa banyak berdoa. Jadi eh, apa itu siang dan malam ya dan siang dan malam walaupun di sini hatta yuftiro sampai dia berbuka bisa berbuka di akhir bulan maksudnya sampai Idul Fitri ya sampai hari raya berbuka lagi ya. Atau tadi sampai berbuka di bulan sampai sampai berbuka di sore hari ya pas maghrib. Ya, tapi malamnya juga ada satu malam di luar bulan Ramadan pun yang Allah akan menerima doa setiap seorang muslim yang berdoa, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang tidak akan ditolak doanya adalah pemimpin yang adil. Ya.
Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang sekarang ini sulit ya untuk mengatakan mereka sudah adil, apalagi sudah pertalite yang dicampur dengan ini sehingga dijual dalam bentuk pertamax itu udah kebangetan. Jadi selama ini ngibulin kita luar biasa. Jadi mereka akan menikulnya. Kalau ataupun di dunia tidak merasakan ya, tapi di akhirat pastilah dia akan memikul dosa-dosa yang mereka perbuat, menyengsarakan rakyat. Karena ada yang ketiga ini doanya orang yang terdolimi. Jadi kalau yang terdolimi ini 270 juta dan kemudian berdoa, maka berat itu bagi orang pemimpin yang zolim. Jadi setiap kezoliman itu kalau ada orang yang didoliminya itu, yang terdoliminya kemudian berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah, akan dikabulkan. Kemudian terkait dengan sholat taraweh. Nah, sholat taraweh ini ada ibadah yang ditekankan disebut dengan sunnah muakkadah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang mendirikan malam Ramadan yaitu sholat malam qiyamul lail maksudnya dengan dasar iman dan pengharapan pahala dari Allah, Allah akan mengampuni semua dosa yang telah lalu. Dan ada 4 mazhab yang kemudian berbeda jumlah rokaatnya. Ya, jumlah rokaatnya. Seperti misalnya mazhab Hanafi itu menyamakan sholat tarawih dengan sholat tahajud. Jadi 8 rakaat. Dan bisa dua dua kali salam jadi 4 4 atau 8 kali salam 4 kali salam 2 rakaat ya. Kemudian mazhab Maliki ada 2 versi. Ada sebagian yang 8, ada sebagian yang 20 rakaat. Mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. Jadi mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. Kemudian mazhab Hambali ada yang 8, ada yang 20. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ya ini dasarnya karena ketika Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut itu sholat di masjid dan diikuti oleh para sahabat. Setelah itu kemudian Rasulullah tidak lagi melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Jadi karena kata Rasulullah khawatir diwajibkan atas kalian sementara kalian tidak sanggup. Nah, para sahabat melihat bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan jumlah sholat tahajud itu 8 rakaat baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Maka dari itu kemudian mereka menyamakan taraweh itu adalah sholat tahajud di bulan Ramadan. Tapi ada yang sebagian termasuk mazhab Syafi'i, tahajud itu berlaku di setiap malam dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sedangkan taraweh itu tambahan ya sholat malam hanya di bulan Ramadan saja. Maka kemudian sesuai dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menyatukan semua umat Islam kemudian berjamaah pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu jumlahnya 20 rakaat. Maka dari situ kemudian mazhab Syafi'i mengadopsi pendapatnya bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Imam Nawawi dari Imam Syafi'i mengatakan madhabuna annaha isruna rakaatan bi asri taslimatin ghairul witri. eh, Kata Imam Nawawi ya ini yang mazhab Syafi'i, mazhab kami menyatakan bahwa sholat tarawih itu ada 20 rakaat dengan 10 kali salam di luar witir, di luar witir. Kemudian mazhab Hanafi menyatakan wa qiyamu syahri ramadhana isruna rakaatan yakni sholat tarawih wa hiya sunnatun muakkadatun wa alau man sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendirikan atau sholat malam di bulan Ramadan itu adalah 20 rakaat, yakni sholat taraweh maksudnya adalah yaitu sunnah yang muakkadah yang diawali dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan anaknya Ramadan sunnatun ihda asyrata rakaatan bil witri fi jamaatin fa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan jadi sebagian ulama mengatakan dari mazhab Syafi'i bahwa mendirikan sholat di bulan Ramadan itu sunnah itu ihda asyrota ada 11 rakaat bil witri jadi dengan witir maksudnya 8 tambah 3 ya 8 tambah 3 dalam jamaah yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan li uzur ya. Dhahiru kalamin masayih anna sunnata isyruna. Tetapi sebagian mengatakan yang syekh-syekh kami mengatakan sunnahnya itu 20 rakaat. Jadi 20 atau 8 atau 20 itu ada dasarnya ya. Jadi yang penting ngerjakan jangan ribut antara 8 sama 20 tapi sholat tarawihnya enggak. Ini pokoknya mau 20 ya 20, yang mau 8 8. Eh, jadi tong pasea, jadi kerjain aja. Semua juga ada dasarnya. Kita ini belum apa-apanya dibanding dengan para imam mazhab ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi ini orang-orang hebat. Jadi kita mah taklid aja ya. Kalau kita misalnya
yakinnya ke 8, udah kerjain aja 8 gitu ya. Kalau kita yakinnya 20 ya, ya kalau sudah di masjid 8 tambahin lagi 12 ya. 12 di rumah. Itu nggak ada masalah. Jadi jangan suka pertentangan hal-hal yang hilafiyah yang kita tidak punya kapabilitas ya untuk kemudian berbeda pendapat karena kita ilmunya masih cetek banget ya. Sementara ini pendapat para imam mazhab. Jadi ada yang 8, ada yang 20. Kemudian sholat tahajud ini juga sama. Sholat itu ya hukumnya berlaku untuk setiap malam di dalam atau di luar bulan Ramadan. Jadi walaupun kita sudah sholat taraweh, ya sholat taraweh itu sebelum tidur, sementara tahajud bisa sesudah tidur. Jadi tetap melaksanakan tahajud minimal 2 rakaat ya. Kalau bisa 8 rakaat. Dan witirnya kalau sudah dikerjakan sebelum tidur, nanti sesudah bangun tidur jangan sholat witir lagi dalam malam yang sama, karena bukan witir lagi nanti ya. Jadi ini wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Jadi asa ayyab asa karobuka maqaman mahmuda. Jadi di sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra 79. Maka Nabi Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakaatan yusolli arba'a rakaatin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an fala tas'alu an husnihin wa tulihinna summa yusolli salasan. Tidak ada Rasulullah menambah baik di bulan Ramadan atau luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, ini yang menjadi landasan. Maksudnya ini tahajud dan witir. Tahajud dan witir ya. Itu baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan, maka bukan sholat taraweh maksudnya. Jadi sholat tahajud jangan witirnya. Beliau sempat sholat 4 rakaat, maka janganlah kamu tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 4 rakaat lagi, maka jangan kamu tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3 itu tahajudnya 8, witirnya 3. Jadi 11. Itu di luar atau di dalam Ramadan, maksudnya tahajud dengan witir. Tapi taraweh itu beda sendiri. Oleh karena itulah, maka tetap kita melaksanakan sholat tahajud sesudah bangun tidur di malam hari sebelum makan sahur ya. Tapi kalau witirnya sudah sebelum tidur, maka tidak usah mengulangi sholat witirnya. Ini sholat witir itu disyariatkan ya. Rasulullah mengatakan, Innallaha zadakum sholatan fahafidhu alaiha wahyal witru. Jadi sungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu sholat, maka jagalah sholat itu. Yaitu sholat itu adalah sholat witir. Ij'alu akhir sholatikum billaili witron. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan witir. Itu bisa sebelum tidur, bisa sesudah tidur. Tapi sholat malam ya. Dan sholat malam sebelum tidur itu sholat isya. Nah, sholat itu sholat malam. Kemudian akhiri sholat isya itu atau sholat taraweh misalnya dengan witir. Ya, kemudian kalau belum ditutup dengan witir, maka kemudian bangun tidur sholat tahajud. Nah, sebelum terbit fajar diakhiri dengan sholat witir. Jadi intinya bisa sebelum atau sesudah tidur. Itu kalau sholat witir. Tapi kalau sholat tahajud harus sesudah tidur. Nah, taraweh bisa sebelum tidur, bisa sesudah tidur. Itu sholat taraweh. Jadi al witru hakun ala kulli muslimin faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Salat witir wajib bagi setiap muslim. Ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Barang siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Yang ingin witir 3 rakaat, kerjakan. Yang ingin witirnya hanya 1 rakaat, juga kerjakan. Tapi kebanyakan Rasulullah melaksanakannya 3 rakaat. Kemudian yang berikutnya yang diperbanyak di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan Allah lipatkan akan 10 kali. Yang semisalnya. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan terserah Allah. Gitu ya. Jadi akan sangat banyak sekali Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim ada 3 huruf. Di luar bulan Ramadan bisa 30 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan. Tapi nggak usah pakai kalkulator. Nggak usah dihitung. Nanti ada malaikat yang menghitungnya. Udah. Iqra'ul Quran fa innahu yati syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran karena sebab ya Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada siapa yang membacanya. Jadi apalagi bulan Ramadan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu
wangsitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Karena bisa jadi antara kita mungkin nggak sempat atau belum lancar bacanya. Mendengarkan bacaan Quran dengan sengaja itu sama hukumnya dengan membaca. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya ya Ibnu Mas'ud, bacakan untukku wahai Ibnu Mas'ud Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, Ataqra'u ilaika wa anta unzila, apakah aku harus membaca Al-Quran untukmu padahal Al-Quran itu diturunkan padamu? Kata Rasulullah, ini uhibbu an asma amin ghairi. Aku sangat menyukai mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Maka kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat wa kaifa idza ji'na ala kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad apabila setiap kaum kami utus seorang saksi, maksudnya seorang rasul, dan kami utus engkau menjadi saksi bagi seluruh umat, dari seluruh mereka semua. Kemudian kata Rasulullah, yakfian, udah selesai. Begitu menengok, ya Ibnu Mas'ud melihat wa ainahu tadrifani, dan kedua mata beliau mencucurkan air mata. Itu menunjukkan bahwa menyimak, mendengar bacaan Quran itu sama dengan membaca. Bahkan Rasulullah senang kalau dibacakan Al-Quran untuk beliau. Oleh karena itu bagi kita yang mungkin belum lancar ya di bulan Ramadan itu menyengaja kita bisa mendengarkan murotal dan seterusnya. Tapi betul-betul menyimak. Ya. Kemudian itu ya eh, apa yang harus kita lakukan dan mudah-mudahan insya Allah kita mulai sholat taraweh malam Sabtu. Sehingga mengaji kita setiap malam Kamis ini yang terakhir dulu ya nanti habis Lebaran ya nanti kita ada pengumuman ya kapan kita mulai lagi. Tapi intinya saya mohon maaf lahir batin karena setiap berinteraksi pasti saya banyak ngomongnya karena saya dikasih waktu oleh eh, Kang Arya biasanya atau kadang-kadang udah Daniel. Dipersilakan saya untuk berbicara dan bicara saya bisa 1 jam lebih. Ya, tentunya kalau banyak bicara banyak salahnya ya, walaupun mungkin lebih banyak benernya ya. Tapi apapun kesalahan saya, ada kekeliruan saya mohon dimaafkan lahir dan batin karena ikut menghadapi Ramadan ini. Demikian saya Sama-sama. kembalikan waktunya ke Mas Arya. Baik, Ustadz, terima kasih atas pesan penyampaian materinya. Sama-sama Ustadz, mohon maaf lahir dan batin juga mau puasa. Baik, dipersilahkan tadi udah Daniel katanya sudah mau tanya ya. Silakan dah. Ya. Mana udahnya? Itu Alhamdulillah. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. ya saya samalah ya kita ya. Insya Allah setiap tahun memimpikan Lailatul Qadar. Ya, Ya, segala cara ditempuh. Ya, tanggal ganjil dilingkar-lingkari di kalender. Ya, ya kan. Itikaf kita jalankan itu ya. Nah, pertama ini mungkin yang sudah ada punya pengalaman nih ya atau ini guna ya kita kan boleh dong ya mempertebal peluang untuk dapat itu Lailatul itu apalagi nih ya, apa ya, kiat-kiat dari Pak Ustadz ya atau ya, kalau ada yang mau share lagi di sini ya Alhamdulillah. Yang lain Lailatul Qadar itu apakah seperti yang di apa ya yang di eh, oleh orang-orang bahwa putih semuanya beku gitu kan. Apakah juga ada hal lain yang sifatnya benefit buat kita yang kita tidak sadari? Sebenarnya itu sebenarnya ada sesuatu ya. Contoh, hati kita makin tenang. Kemudian kok keluarga makin akur gitu kan. Apa itu juga a part of Lailatul Qadar gitu kan? Atau ada yang lain-lain sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Itu yang ya, pertama ya. Yang ya. kedua tentang saya tulis tentang witir. Ya, kayak dulu saya Hmm. pernah nanya, kalau dulu yang pernah saya tahu bahwa witir itu harus dikerjakan setelah, jangan dulu dikerjakan sebelum kita tahajud. Intinya witir adalah sholat penutup katanya. Jadi kalau mau witir, kalau mau tahajud, jangan witir dulu. Padahal Ustadz pernah bilang dulu, tahun lalu saya ingat, Hmm. witir aja Ya, dulu. Nah, nanti ya. kalau nanti pas tahajud, witir lagi. Nah, tapi SOP-nya yang benar nih gimana nih Ustadz? Ya kan, untuk mengenai witir ya. Eh, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, kaitannya dengan pahala. Jadi pahalanya, jadi pahala di malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Pahala apa? Semua amal kebaikan, semua amal soleh yang dikerjakan. Jadi mulai dari terbenam matahari, terbenam lembayung merah. Jadi malam itu kan malam, karena malam itu mulai di waktu Isya. Malam itu waktu Isya sampai menjelang terbitnya hatta matlail fajr, sampai terbit fajar. Itu satu malam. Jadi apapun yang dilaksanakan di malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada 1.000 bulan. Jadi khairum min alfi syahrin maksudnya apa lebih baiknya? Itu dari segi pahalanya. Dan Hmm. pahala itu memang ya Allah yang memberikannya. Kita tidak tahu gitu. Apakah eh, yang kita kerjakan itu dapat pahala atau tidak. Hanya kita berusaha supaya syarat dapat pahala itu pertama harus benar. Kita mengerjakan sesuai dengan muwafiqun li syar'i, sesuai dengan tuntutan syariat. Yang kedua al-qasdu lillah. Jadi niatnya itu kan Allah gitu. Jadi apapun yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu maka lebih baik daripada 1.000 bulan. Apanya pahalanya? Jadi karena cerita tentang yang lebih baik itu harus jelas ukurannya gitu. Apakah kemudian itu berimplikasi kepada dunia kita? Jadi Hmm. setelah dapat malam Lailatul Qadar itu semakin mudah usaha. Itu bisa iya bisa tidak. Karena memang yang dijanjikan oleh Allah adalah khairun min alfi syahr itu dari segi pahalanya. Tetapi Hmm. kemudian karena Allah memberikan pahala sekaligus juga Allah memberikan kemudahan, itu bisa. Karena doa yang dipanjatkan ketika di malam Lailatul Qadar itu doa yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Jadi Hmm. doa yang lebih baik artinya lebih diijabah ya. Kalau di malam-malam lain pun di bulan Ramadan itu mustajab ya. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Itu dari segi apa pahalanya ya. Kemudian dari segi implikasi kepada kehidupan di dunianya ya. Yang kedua, yang perlu kita tahukan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan tanda-tanda alam ya, tanda alam itu bisa iya bisa tidak, karena sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah itu suasana ketika malam Lailatul Qadar. Jadi ada beberapa hadis sahih yang menceritakan tentang suasana di pagi hari ketika Lailatul Qadar. Tapi itu kan tergantung situasi kondisi dan musim ya. Kalau kita cerita di Bogor misalnya, setiap hari hujan terus nih. Apakah tidak ada malam Lailatul Qadar kan nggak mungkin juga kan kita membahas itu. Oleh karena itu yang terkait dengan yang fisik-fisik ya, fisik itu bisa iya bisa tidak. Jadi itu bisa bisa iya bisa tidak. Artinya yang jelas terkait dengan Lailatul Qadar itu udah lebih baik daripada 1.000 bulan, maksudnya nilai dari pahala ibadah yang dilakukan pada malam itu. Sedangkan yang fisik-fisik ini ya itu bisa iya bisa tidak. Sama dengan misalnya tanda husnul khotimah itu bisa mayitnya itu tersenyum, kemudian atau keringatan, itu bisa iya bisa tidak. Tetapi yang jelas husnul khotimah itu adalah ketika dia wafat dalam keadaan beriman dan bertakwa, dalam keadaan memiliki apa iman dan Islam. Dia beragama Islam dan membawa iman ketika dia wafat. Itu husnul khotimah. Ya. Dan itu kaitannya dengan sesudah meninggal, maka Allah akan menggabungkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang berislam, dan yang bertakwa. Itu husnul khotimah. Sedangkan tanda-tanda fisik, apakah senyum, atau ada yang terbelalak matanya, ada yang mangap mulutnya, macam-macam, itu tidak menjadi indikator bahwa itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena itu physically ya, fisik. Karena bisa jadi ya orang husnul khotimah tapi sudah nggak sadar ketika dia meninggal. Karena jiwanya sudah keluar. Bahkan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu atau beberapa bulan bahkan sudah tidak sadarkan diri ya. Bagaimana mungkin akan ekspresi wajah itu akan kelihatan. Kalau itu tanda-tanda husnul khotimah berdasarkan penampilan fisiknya gitu ya. Sementara bisa jadi ada orang yang seperti tersenyum meninggalnya padahal dia suul khotimah, bisa jadi gitu. Karena ini bukan bukan menjadi salah satu tanda. Kalau ataupun ada, ya bisa iya bisa tidak. Karena kita tidak bisa memastikan kalau tanda-tanda berupa physically. Tapi yang jelas kalau dia meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa, mukmin muslim dan muttaqin, ya dia husnul khotimah. Apapun kondisi ketika jenazahnya ketika meninggal dunia ya. Itu terkait dengan tadi dengan tanda-tanda fisik ya. Jadi bisa menentukan tanda-tanda fisik itu bisa iya bisa tidak. Ya, ya, tetapi kalau kaitan pahalanya insya Allah maka dari itu upaya yang kita lakukan adalah 10 hari terakhir memaksimalkan untuk ibadah. Jadi Rasulullah itu membiasakan mengencangkan ikat pinggangnya beliau itikaf ya.
Demikian pula diteruskan oleh istri-istri Rasul setelah wafatnya Rasul. Itu intikaf 10 hari terakhir. Jadi intikaf itu memaksimalkan ibadah. Jadi hubungan kita dengan Allah dimaksimalkan sehingga mengurangi interaksi kita dengan manusia. Jadi hablum minannasnya dikurangi, lebih banyak intensitas untuk hablum minallah. Sementara hari-hari di luar 10 hari Ramadan itu kita lebih banyak ya tadi hablum minannasnya daripada hablum minallahnya gitu. Sebenarnya itu saja dan itu kaitannya dengan keutamaan satu malam di bulan Ramadan itu ya disebut Lailatul Qadar. Dari segi pahalanya yang Allah lipat gandakan lebih baik daripada 1.000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun lamanya ibadah ya. Nah, kalau baca Quran sama dengan 83 tahun baca Quran. Sholat sama dengan atau lebih baik daripada 83 tahun sholat dan seterusnya. Maka tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita hanya berusaha apakah kemudian kita dapat. Ya insya Allah karena Allah itu kan tidak la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Jadi tidak mungkin menyelisih janjinya. Kalau kita berusaha betul-betul dan niat karena Allah lillahi ta'ala, pasti Allah akan memberikan pahala sesuai dengan yang Allah janjikan. Ketika pas itu malam Lailatul Qadar, maka Allah akan melipat gandakan ya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Apapun yang kita kerjakan. Walau alam bisawab. Itu jawabannya. Baik, terima kasih. Yang witir, witir. Ustaz, Oh tolong. iya, ya witir apa? Jadi witir intinya tidak ada witir 2 kali dalam satu malam udah. Karena kalau witir itu ganjil, kalau ganjil dengan ganjil jadi genap. Ya, jadi maksudnya gini, kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq itu sholat witirnya sebelum tidur. Eh, Sedangkan kebiasaan Umar bin Khattab itu sesudah tidur. Ketika ditanya, kenapa, wahai Abu Bakar, kenapa engkau biasa witir sebelum tidur? Jawaban beliau, aku khawatir tidak bangun malam. Khawatir tidak sempat sholat tahajud sehingga tidak witir gitu. Karena khawatir itu maka kemudian beliau menutup sholat malam sebelum tidurnya dengan witir. Jadi sholat malam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu sholat isya dan sholat tarawehnya. Ya kalau bulan Ramadan ya. Maka diakhiri dengan witir. Nah, tetapi ketika Umar bin Khattab ditanya, kenapa engkau nggak witir dulu gitu sebelum tidur? Karena aku yakin aku bangun malam. Aku sholat tahajud dan sebelum terbit fajar aku tutup sholat malam sesudah tidurku dengan witir. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Abu Bakar, Umar itu dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi ingat takrir Rasul atau pembenaran atau apa persetujuan Rasul itu juga hukum syara. Bahwa Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Rasulullah juga menyetujui apa yang dilakukan oleh Umar. Nah kita ini mau seperti apa? Mau seperti Umar atau mau seperti Abu Bakar? Atau cuman ngomong doang tapi tidak seperti Umar, tidak seperti Abu Bakar? Ya tergantung kita kan gitu ya. Karena ada orang senang berdebat, senang berdebat, tetapi ngerjain enggak. Jadi kita ini Maaf, maaf kalau interrupt Ustadz. Maaf, ya maaf. mangga. Berarti kalau yang Sayyidina Abu Bakar karena sudah di closing dengan witir sebelum tidur, kalau Bangun beliau malam sholat tahajud. kalau Tahajud. melakukan tahajud, berarti mereka Tahajud. beliau nggak closing lagi tuh dengan witir. Enggak, Karena kan karena kata witirnya Ustadz udah. nggak boleh 2 kali. Betul, betul. Jadi Abu Bakar itu sholat Oh, tahajud tapi tidak penutupnya tidak witir karena witirnya sudah. Karena witir oke, kalau satu malam itu jadi kalau 2 kali bukan witir namanya. oke, Sedangkan cukup Ustadz. Umar bin Nah, Khattab sholat sholat taraweh tidak witir, kemudian setelah bangun sholat malam sholat tahajud kemudian diakhiri dengan witir. Ya. Jadi udah Ustaz, bisa witir sebelum 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 tidur. Setelah sholat taraweh. Khawatir nggak bangun maksudnya. siap, siap, siap. Make sense, make sense. Mangga, mangga, oke. Insya jadi Allah. melanjutkan ini Ustaz. Mangga, mangga, enggak. Jadi kalau Bebas. kan ada yang menerjemahkan itu kalau sudah sholat witir sudah nggak perlu sholat sunat lagi karena sudah ditutup. Hmm. Itu gimana itu ya Hmm. pendapat tentang itu ya? Ya, ya memang lafadznya ya tadi kan yang saya sampaikan ya. Jadi apa tutuplah sholat malam kalian dengan witir. Tapi kan sholat malam itu ada yang sebelum tidur, ada yang sesudah tidur. Itu sholat malam. Jadi sholat malam sebelum tidur itu sholat isya. Dan kalau bulan Ramadan sholat taraweh boleh sebelum tidur. Dan itu kebanyakan ya mayoritas umat ini sholat taraweh sebelum tidur kan. Maka tutup sholat malam sebelum tidurnya dengan witir. Nah, begitu bangun ada sholat malam sesudah tidur, namanya sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu dilaksanakan sesudah tidur, bukan sebelum tidur ya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya kerja malam ya sesudah tengah malam lah. Tengah malam itu sholat tahajud.
Maka kalau seandainya witirnya sudah sebenarnya sebelum tidur, maka tahajud dilaksanakan tapi tidak witir lagi. Karena sudah witirnya. Tetapi bagi yang kemudian belum witir sebelum tidur, maka penutup sholat malam sesudah tidurnya dengan witir. Itulah makna tutuplah sholat malam kalian dengan witir. Bisa sholat malam sebelum tidur, bisa sesudah tidur. Dan itu ada pelakunya. Yang sebelum tidur sholat ditutup dengan sholat witir itu Abu Bakar. Yang ditutup sholat malam sesudah tidur itu Umar gitu. Tapi mereka tidak dua kali sholat witir di dalam satu malam karena bukan witir lagi kalau satu malam gitu. Jadi jadi ini pendapatnya yang ini. Jadi kalau misalnya ada tutup kemudian tidak sholat tahajud lagi sayang banget. Padahal sholat tahajud itu di luar bulan Ramadan pun itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, apalagi bulan Ramadan. Karena setiap melaksanakan sunnah sama nilainya dengan sholat wajib. Sholat sunnah sama dengan sholat wajib, puasa sunnah sedekah sunnah itu bisa sama dengan sedekah wajib. Atau sedekah wajib itu namanya zakat ya. Dan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan. Maka sayang kalau di bulan Ramadan, karena mentang-mentang sudah taraweh dan kemudian sholat witir, sholat tahajudnya nggak dikerjakan. Sayang sekali gitu. Jadi kita makanya perlu kita kemudian ya tadi referensi yang lain ya, referensi yang lain. Karena sekarang ini kan lebih banyak orang kemudian harus ini yang benar ini padahal kalau fikih itu semakin kita luas wawasan, semakin preferensi kita untuk melaksanakan ibadah itu lebih banyak. Oh, ternyata pendapat ini seperti ini pendapat ini. Dia lebih lebih enak lah gitu. Yang intinya kalau hal-hal yang khilafiyah ya, yang penting kita kerjakan. Kita yakini insya Allah benar. Dan insya Allah Allah akan memberikan pahala. Karena Allah itu tidak akan pernah menyelisih janjinya. Oh, Itu, oke, iya. oke, Mangga. clear. Faktor pembatasnya tidur. Oke. Iya. Waalaikum Kang, numpang ikut. Mangga, mangga. Maka Kang, Kang. Lanjut, ini lanjut. punten kan untuk tadi yang uzur Kang ya, yang di atas Iya. sudah tua. Nah, Iya. misalnya misalnya kan anggaplah kita punya ibu umurnya sudah 85 lah ya, 85 tahun Iya. kan itu sudah termasuk uzur. Tapi secara Iya. kesehatan dan lain sebagainya itu masih mampu berpuasa gitu loh Kang. Hmm. Nah, apakah ini beliau ini tetap wajib puasa ataukah puasa itu jadi nilai sunnah buat beliau karena secara umur pada dasarnya beliau ini sudah tidak diwajibkan lagi gitu karena udah terlalu tua gitu Kang. Itu gimana Kang ininya Kang? Jadi ukurannya sebenarnya bukan umur. Ukurannya Hmm. waladina yutikunahu. Orang-orang yang tidak sanggup. Orang-orang yang sudah tidak sanggup. Tidak sanggup itu bisa karena tua renta Hmm. atau yang tadi yang memang dia waktu masih muda tapi sudah sakit-sakitan atau Hmm. sudah berat gitu. Misal punya penyakit kronis yang kalau puasa dia tidak akan sanggup gitu ya. Yang seperti itu. Jadi bukan batas umur. Meskipun tua tapi kalau dia masih sanggup, masih sadar, artinya masih pikirannya masih normal, masih mengertilah tentang hukum tentang puasa dan Hmm. bisa melaksanakan bahkan lebih lebih apa lebih lebih khusyuk ya puasanya daripada Ya, yang muda-muda gitu ya. Ya tetap ya. dia puasa. Dia punya kewajiban karena belum kategori orang yang tidak sanggup. Jadi yang ukurannya itu orang yang sanggup atau tidak sanggup. Oh Jadi bukan gitu. berdasarkan umur. Meskipun usianya udah 80, tadi malah dia paham ilmunya, bahkan dia pengen puasanya itu apa lebih lah dari yang lain. Jadi dimaksimalkan puasanya dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Ya, Itu ya dia Kang. masih tetap jadi hukumnya ya tetap jadi tidak dapat rukhsah diganti dengan fidyah. Tapi Oh, kalau walaupun umurnya masih muda, belum 50, tapi kalau puasa mahnya kambuh atau asam lambungnya kambuh kemudian macam-macam lah. Sehingga ya puasa nggak bisa juga kodok. Karena kalau kodok ya begitu puasa kambuh lagi misalnya. Itu ya iya. termasuk yang tidak sanggup. Dia bayar fidyah. Oh, baik-baik ya, Kang. Jadi Kan kalau gitu. intinya bahwa yang penting selama dia masih sehat, berapapun sehat dan sadar berapapun umurnya, itu tetap Tetap dalam tetap wajib. ya baik-baik, Kang. Tetap wajib. Ya Iya. dan ya. Ibunda masih masih sanggup ya? Insya Allah, Kang. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Iya. Insya Allah masih Dan sanggup. iya.
Biasanya yang orang-orang tua itu malah lebih ini. Justru kan gini, karena saya nanya ini karena adik saya ada yang ini bilang sudah menunjukkan bahwa ibu tuh sudah tidak cukup apa, sudah tidak Wajib diwajibkan, lagi gitu. hanya kalau puasa boleh tapi itu jadi hukumnya jadi sunnah gitu loh Kang, jadinya bukan bukan wajib lagi gitu, itu aja sih, jadi Sebenarnya puasa itu kan nggak ada hukum sunnah. Adanya ruso. rukso ya itu jadi Rusa itu bukan hukumnya sunnah. Jadi rusa itu karena wajib, maka kalau nggak sanggup dikarenakan maka dapat keringanan. Ya. em, Jadi makanya kalau dia masih sanggup, ya hukumnya tetap masih wajib. wow, baik baik, oke Masih Kang, wajib. Tidak berubah jadi sunnah. oke, baik baik, oke, Ya. makasih banyak Kang, Mangga, makasih banyak semuanya ya. sama-sama. Mangga. Nuhun Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan yang lain, teman-teman, jika ada pertanyaan terkait yang disampaikan kajiannya. Ustaz, sebelum yang lain, mau tanya Ustaz, Mangga, terkait mangga. di awal tentang hisab dan ru'yah gitu ya. Rukyat ya, Ya, betul. hisab itu kan berdasarkan perhitungan Ustaz ya, secara matematis, astronomis gitu ya. Eh, Hmm, apa kalau ru'yat itu melihat hilal gitu Ustaz ya, dan itu puasa betul, betul. ada hadisnya memang mulailah dengan mulai puasa dengan melihat hilal gitu. Nah, Hmm, ah, ap- jadi kedudukannya dengan ru'yah itu memang lebih tinggi Ustadz ya. Kalau saya analogikan dengan tadi Ustadz juga sampaikan tentang waktu sholat gitu ya. Waktu sholat itu kan kita sudah mempercayakan dengan waktu jam-jam perhitungan itu gitu ya. iya, Nah, tapi mungkin tidak ada bahwa mulailah sholat dengan melihat apa gitu misalkan nggak ada iya, gitu. Jadi iya, iya, memang pada akhirnya tetap harus harus melihat hilal itu gitu yang utama Ustadz ya iya. kalau untuk berpuasa gitu ya Ustadz ya. Ya, gini, sebenarnya kan kita sudah pernah membahas ya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat tanziliyah ya. Jadi Hmm. semua ayat kauniyah, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ya berupa Al-Qur'anul Karim tidak mungkin akan bertentangan. Nggak mungkin bertentangan karena sumbernya sama kan. Maka dari itu sebenarnya kalau betul-betul tuh hisabnya betul-betul berdasarkan saintifik dan presisi dan itu sebagai alat bantu untuk bisa ru'yat, bisa ditentukan di titik mana, lintang berapa, bujur berapa, lokasinya di mana yang kemungkinan bisa kelihatan hilal. Ya, kelihatan sebagaimana ketika gerhana, balik gerhana matahari, gerhana bulan ya. Itu kan Hmm. presisi banget. Kalau itu dikerjakan, maka pasti akan sama. Yang masalah itu kan kita ini ru'yatnya, ru'yat lokal masing-masing negara, hisabnya hisab lokal masing-masing negara. Ya, kemudian ketika kita mendengar ada saudara kita di Mesir melihat, nggak terikat kita karena kita bukan orang Mesir, karena kita orang Ya. Indonesia. Ya kan? Sejak kapan Rasulullah memisah milah-milah umatnya itu berdasarkan lokasi dia tinggal? Kan hadisnya sama, sumu ayuhal muslimun kan gitu ya. Jadi cuman ya susahnya itu tadi nasionalismenya yang luar biasa di antara umat ini sehingga masing-masing mengikatkan diri berdasarkan pendapat mereka di nasionalisasi mereka, di wilayah teritorial mereka. Sehingga bisa jadi antara Indonesia dengan Brunei Darussalam yang satu lokasi ya satu buzur yang sama gitu ya. Jadi kondisinya itu bisa berbeda hari. Yang secara logikanya nggak mungkin berbeda hari. Apalagi kemudian kita kita biasa sholat atau puasa itu 4 jam sebelum Arab Saudi. Tidak Hmm. pernah kita melaksanakan sholat sesudah Arab Saudi. Sholat Jumat hari Sabtu misalnya. Arab Saudi dulu. Nggak pernah. Ya. Tapi ternyata gara-gara tadi ru'yat dan hisab lokal masing-masing. Kita bisa sholat Idul Adha sesudah Arab Saudi. Iya kan? Hari berikutnya. Kita bisa sholat taraweh, sholat Idul Fitri Idul Fitri. sesudah sholat sesudah Arab Saudi gitu kan. Padahal biasanya kita 4 jam sebelum Arab Saudi. Saya sholat subuh 4 jam sebelum Arab Saudi. Sholat yang lain juga sama. Dan sholat Jumat kita juga nggak pernah berbeda tuh. Kita mesti sholat Jumat duluan karena kita di sebelah timur. Oh Hmm. kenapa kok kalau kemudian kok Idul Fitri Idul Adha bisa kita belakangan? Ada apa ada masalah? Maka dari itu selama nasionalisme yang dipegang teguh, ya pelaksanaan syariat berdasarkan wilayah masing-masing, ya tidak akan pernah ketemu dan tidak akan pernah bersatu. Makanya kenapa saya senantiasa mengatakan harus ada pemimpin yang menyatukan. Harus ada amirnya, ada amirul mukmininnya yang menyatukan.
yang akan menjadi komando gitu. Karena amrul imam yarfa'ul khilaf. Karena perintah seorang imam, seorang khalifah itu akan menghilangkan perbedaan-perbedaan dan akan mengikis nasionalisme masing-masing. Jadi karena ini kaitannya dengan agama, bukan kaitannya dengan aturan-aturan yang lain gitu ya, aturan dunia. Ya, aturan dunia pun harusnya kan juga diterapkan ya syariat Allah kan gitu ya. Tapi oke lah mungkin itu banyak sulit ya, sulit kok terkait dengan awal akhir Ramadan ini kan ibadah mahdoh ya. Kok kenapa kok nggak bisa dijalankan sesuai dengan titah Rasul gitu. Puasalah kalian wahai umatku, umat Muhammad dari Maroke sampai Maroko gitu ya. Ya, dari Maroke sampai Maroko minal masjid ilal maghrib gitu ya. Itu dengan melihat hilal. Siapapun yang melihat di antara umat Muhammad ini, maka ketika dia saksikan orangnya adil, maka itu mengikat kita semuanya. Bulannya juga Mestinya satu Ustaz ya. Bulannya kan cuma bulannya satu. satu, buminya satu, nggak pernah terjadi perbedaan dan katanya hisab itu kan presisi banget. Itu Iya. terbukti ketika ketika ini. Ya dipaksa-paksa juga kalau belum mungkin kelihatan di rukyat di misalnya di apa di Indonesia dan itu bulannya belum belum kelihatan, belum muncul, ya nggak akan bisa. Ya. Tapi ternyata baru kelihatan di sebelah barat kita. Tenggelam berapa jam kemudian ternyata kelihatan. Jadi kelihatan di negeri yang lain selama itu di bumi yang sama gitu ya. Di belahan bumi yang Iya. agak lebih barat ya mengikat kita semua. Dan komunikasi juga mudah sekarang Ustaz ya. Artinya Ya dulu lebih dari mudah kalau dulu naik kan perlu naik kuda nonton dulu bola gitu ya. nonton bola siaran langsung 2 jam 3 biasa kok. Itu udah biasa nonton itu apa Kang Gugut biasa nonton main bola itu Piala Dunia. Itu padahal siarannya itu kemarin di mana Doha ya. Ya, Doha. Di Doha itu di mana Qatar. Qatar, Qatar. Ya di Qatar. Di Qatar di Timur Tengah. Kenapa kok ru'yat hilal nggak bisa di siaran langsung? Iya kan? Sombong, Itu Kang. Karena kesombongan orang. nah begitu kan. Kan itu kenapa kok main bola bisa siaran langsung bisa ditonton oleh semua. Tidak pernah mengatakan ada perbedaan pendapat. Ya. Itu oh enggak ini waktu Qatar kita apa nonton bolanya besok malam. Kan nggak pernah harus ru'yat hilal dulu tuh. Ya, Kalau egois, dulu egois, dulu egois. informasi Egois. informasi pakai kuda kali Ustaz ya. Oh, penglihat bulan nih, hilal baru baru berapa Kalau dulu kemudian. teknologi belum memungkinkan, ya pengetahuan Ya. tentang bulan, bumi, matahari itu juga belum nyampe, ya wajar gitu, rukyat lokal itu wajar gitu. Tapi kalau sekarang kan aneh, aneh sangat aneh. Ong siaran langsung dimanapun kita bisa gitu bisa lihat, kok. Apalagi ini hal yang penting, sebab wajibnya kita puasa gitu. Apalagi Tapi ada ya ini ya itu. Kang ya, apa stasiun geostasioner di angkasa itu kan itu Ah, bisa kelihatan semua iya, dunia itu kan. iya, iya. Jadi sekarang itu nggak ada alasan lah, pokoknya hanya kesombongan tadi, kesombongan masing-masing sejak kapan gitu. Kemudian umat Muhammad itu di kapling-kapling ya, nggak pernah gitu. Rasulullah itu nyerunya kepada seluruh umatnya, dimanapun berada kan di semua permukaan bumi ini. Bahkan itu kan Rasulullah diutus itu untuk seluruh umat, untuk seluruh apa wilayah ya di Seluruh seluruh alam penjuru semesta dunia. bukan ya Kang ya? Betul, ya rahmatan lil alamin, Hmm. kafatan linnasi, suruh kepada seluruh manusia. Jadi ini kita kenapa kemudian kita jadi bikin kotak-kotak sendiri? Ada Islam Nusantara, ada macam-macam lah. Islam ya Islam, ada Islam abangan, ada Islam fundamental, ada Islam macam-macam gitu ya. Jadi ya begitulah manusia, manusia. Ya tapi yang bulan ini tahun ini kayaknya sih barang misal. Anak nggak berani kayaknya itu apa pemerintah menetapkan hari Minggu. Sepertinya sih ya, sepertinya. Tapi walau alam lah. Karena Jadi sudah dianggarkan. Walaupun terjadi efisiensi sekarang mestinya sih sidang isbat juga ditiadakan ya. Ya karena nggak duitnya. Ya kan. Oh kita juga kalau pertemuan-pertemuan sudah nggak ada kopi, nggak ada suguhan apa-apa. Sekarang cuman Oh hanya gitu. itu satu gelas apa air mineral. AC nggak dimatiin Ustaz. jadi Lampu angin. Lampu punten harus ya, dimatiin. tat punten ya. Iya. Ya Kang. Ya, jadi Mangga. kalau peta visibilitas tadi kan dibagi 4 zona tuh. Hmm. Seandainya di zona hijau sudah eh, sudah kelihatan hilal, berarti ya semua zona berlaku. Kurang lebih begitu kah? I-
Iya, karena kan bumi ini kan harinya kan sama. Ini coba kalau seandainya di sini nih ya, di sini misalnya di sini kan mungkin besar di Maroko ya, Aljazair. Ini di belahan ini ya. Ini Meksiko kelihatan. misalkan. Iya, Meksiko di yang sini hijau apalagi gitu. kalau di sini udah pasti gitu. Kan bumi itu kan hari itu kan dari sini dulu kan, dari timur dulu kan. Kan hari yang sama. Kalau kemudian kita misalnya besoknya, berarti kan sudah hari besok. Iya kan? Jadi ini makanya Empat zona ini selisihnya nggak yang jelas itu nggak lebih dari 1 hari aja ya. iya, nggak mungkin beda 1 hari, nggak mungkin lah. Oke. Sejauh-jauhnya paling 12 jam ini, paling jauh antara dua titik ini, Masyrik ke Maghrib ya. Jadi dari timur sampai barat itu maksimalnya 12 hari. Karena 12 malam 12 jam maksudnya. Karena 12 jam berarti kan belok belok lagi, balik lagi kan dari malam dan siang kan. Jadi Jadi ya kalau informasi global hilal ketemu hari Sabtu, terus pemerintah hari di hari Indonesia belum Jumat, ketemu, ya Mm-mm. itu misalkan ditentukan Minggu puasa pemerintah Indonesia, terus global Mm. Sabtu gitu, sebaiknya gimana kita? Nah, sebaiknya yang waras aja lah. Yang satu. Katanya kan bilang apa kita udah percaya sama pemerintah sebagai pemimpin kita. Siapa yang percaya? Enggak, saya. Enggak, untuk Oh, penentuan hilal, good. iya. Itu Kalau yang yang lainnya Eh, boleh satu lah. kali bohong, semuanya pasti bohong. Udah itu aja lah. Waduh, waduh, waduh. Gini, Enggak gini, maksud Mas Igos. Karena ini kan sebenarnya gini, kalau aturan ibadah sebenarnya kan kita masing-masing orang ya, berdasarkan keyakinannya. Dan dari dulu juga saya sering berbeda loh. Tapi saya merasa aman-aman aja, biasa-biasa saja. ya Jadi, karena ya, maklum lah. Kalau aneh kan Adrien kadang-kadang si apa Pak Yainya bilang ikut pemerintah ya kita ikut. Nah itu ikut. hukumnya gimana itu? Ya, Dosa ya itu. ditanggung pemerintah, Om Igos. Diam Ya, aja puasa ya, malah aja puasa, Apa tuh? Mas diem Jody apa aja. tuh? Ya diem-diem aja kalau emang mau puasa puasa aja, nggak usah berdebat. Atau mau duluan ya duluan gitu. Iya, iya Jangan makanya saya jangan. saya tadi garis bawah ya. Perdebatan kita tuh mubadir. Yang penting kerjain aja lah berdasarkan karena keyakinan kita gitu loh. karena yang khawatir kita itu di ujung Ramadannya yang dia antara Nah, hari puasa sama enggak itu. iya. Tapi gini Om. Intinya sih kita hukum syari itu berlaku apa yang kita yakini. Jadi kalau misalnya Mas Igos yakinnya itu masih tanggal 30 Ramadan, ya berlaku hukum 30 Ramadan harus puasa. Tapi kalau Mas Jody menganggap itu tanggal 1 Syawal, ya haram bagi Mas Jody untuk tetap puasa. Padahal harinya sama gitu ya. Itu berdasarkan independen masing-masing individunya. Apa yang dia yang firmnya kemana gitu. Intinya gitu. Kan dia bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada pemerintah. Tapi kan Gitu udah ya. ada ilmunya, Ustaz. Iya, iya. Pokoknya insya Allah sah. Insya Allah tidak berdosa karena dia meyakini itu tanggal 30 Ramadan gitu loh. Allah itu kan tadi sesuai dengan kita yang kita mampu, yang kita pahami. Jadi kalau misalnya kita yakininya itu segitu ya udah, insya Allah. Dan tadi nggak usah terlalu banyak berdebat karena berdebat itu kadang-kadang muncul kesombongan. Merasa dia padahal dia memang bisa jadi benar, tapi karena sombong jadi nggak dinilai oleh Allah kan bisa jadi gitu. Sementara yang satu salah sebenarnya, tapi dia kesalahannya itu memang karena sesuai pengetahuan dia yakini ini benar gitu. Maka Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi mana yang layak untuk dinilai, mana yang layak untuk dapat reward. Tapi kan itu semua harus berdasarkan ilmu toh. Ya. Jadi makanya ya saya menyampaikan ini kemudian bukan suruh bukan suruh kemudian membantah. Ya kalau pemerintahnya benar ya ikuti. Kalau salah ya apalagi hukum syara ya ikuti yang benar dah jangan ikuti yang salah. Kan gitu ya. Ya. Ya Om Gugut ya. Ya kalau benar pemerintah ya diikutin, tapi kalau salah ya jangan diikuti. Gitu aja ya. Pakat, Om. Jadi kalau pokoknya Eh, Baik, Masa Ustaz. saya Udah. MU, kenapa Jod? Suara nggak- lu putus. sepakat sama MU.
kalah mulu. Kalau kalau melulu. Emang Ya kalau seri. berdebat Enggak, tapi rame Ustaz intinya ya. bahwa gini. Baru nongol semua kalau udah berdebat. Enggak, intinya sih bahwa Iya, semua tuh ujungnya di keyakinan masing-masing aja ya, Pak Ustadz betul, ya. betul, betul, Gitu. betul. Mending dikerjain. Mm-mm. Dikerjain, jangan diperdebatkan. Saya itu kadang-kadang kalau berdebat, apalagi kalau berdebatnya ini dengan hawa nafsu ya, artinya menang-menangan gitu. Loh, kok hukum sara kok menang-menangan sih? Oh, hukum sara itu harus dikerjain gitu. Kok jadi menang-menangan debat gitu? Buat apa menang-menangan debat? Emangnya lagi lomba debat? Jadi ya itulah. Makanya kalau ke ibadah itu ya sesuai dengan apa yang kita yakini udah. Kalau saya tadi kan kan apa Islam itu akan memuaskan akal, akan sejalan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau sesuatu yang mengganjal ini yang salahnya bukan bukan dalilnya, bukan ayat Al-Qur'annya tetapi penafsirannya, apa pemahamannya gitu. Jadi kitanya yang salah, bukan ini. Karena semua ayat-ayat kanunya dan tanjanjiriyah ya sumbernya kan sama dari Allah semua. Nggak mungkin ada pertentangan gitu, nggak mungkin ada pertentangan. Jadi ketika ada pendapat bahwa bumi ini flat malah aneh gitu. Ya, kenapa? Karena Al-Quran mengatakan itu bukan Al-Qurannya yang salah, tapi tafsir kita terhadap Al-Quran. Kalau dulu tafsirnya seperti itu flat ya wajar. Dulu ilmu pengetahuan tentang bumi ini bulat dan seterusnya memang belum belum ada. Maka menafsirkan bumi itu flat itu wajar karena ilmunya belum nyampe pada saat itu. Pada ketika mufasir itu hidup gitu loh. Tapi kalau sekarang kemudian menyatakan bumi flat itu gimana ceritanya? Bagaimana jadi siang dan malam? Bagaimana perputaran itu? Kemudian misalnya bumi apa hujan itu bukan berasal dari penguapan, kemudian tidak jadi pengumbalan, kemudian turun hujan, langsung Allah ciptakan. Ya kan ilmu pengetahuan menyatakan seperti itu dan itu bisa dilihat bagaimana kemudian musim hujan itu bisa diprediksikan karena ada pergerakan awan dan awan itu dari mana penguapannya dari lautan dan seterusnya. Kan itu memang sunatullah gitu, sunatullah dan itu bagian dari proses. Memang ada juga penciptaan iya. Kita yakini selain proses yang sunatullah itu terjadi juga ada penciptaan iya. Iya, kayak seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita menafikan fakta-fakta yang dicapai oleh sains dan teknologi gitu. Jadi, jadi ini memang ini kewajiban kita nih para intelektual ya, kemudian untuk membuka cakrawala itu, karena nggak mungkin apa dalil syara itu atau apa wahyu itu bertentangan dengan sains dan teknologi. Ya. Apalagi Tapi sekarang kalau ada misalnya ini sains ya. dan teknologi bertentangan dengan wahyu bisa, karena sains dan teknologi itu kan memang karya manusia ya, bisa jadi. Tapi Tapi kalau kan ada satelit kan. Ada satelit betul, itu kan sudah dengan satelit kan semua bisa kelihatan posisi dengan sebagainya kan. betul, betul. Jadi Artinya itu nggak perlu. sekarang, iya makanya tadi kita ini sekarang ini sudah biasa hisab, yaitu Ya, sholat. Sholat itu kita melihatnya bukan pernah tidak pernah melihat matahari lagi. Kita Matahari. hanya melihat jam itu. Jam itu Jam. hasil hisab. Hisab kan itu. Hisab berdasarkan perputaran bumi, matahari, bulan dan seterusnya kan. Gitu. Bahwa perputaran bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari beserta bulan. Itu sudah ada jamnya, bahkan ada detiknya, ada menitnya, ada jamnya, ada harinya, ada bulannya, kan gitu, ada tahunnya, kan itu. Itu kan semuanya berdasarkan hisab. Hisab itu dari apa? Dari ayat-ayat kauniyah. Dari apa yang Allah ciptakan, dari sunatullah gitu. Jadi kalau maka dari itu kalau kita bisa menggunakan hisab juga boleh. Nggak ada masalah. Nah, sementara kalau kalau untuk puasa Rasulullah menyuruhnya ru'yat. Ya berarti kalau ru'yat dan hisabnya benar, ru'yatnya juga ru'yat benar juga, jujur dan tadi global gitu ya. Ya pasti akan sama. Nggak mungkin beda, ya kan? Nggak mungkin beda. Ya, karena fakta yang sekarang berbeda ya karena tadi ego masing-masing gitu. Demikian pula yang lain-lainnya sebenarnya ya sebenarnya. Jadi bisa bisa disatukan. Cuma ya tadi daripada capek energi untuk berdebat sesuatu yang tidak ngaruh gitu ya. Ya sudah ya, ya sudah. Walaupun Menteri Agamanya yang kemarin itu kan sudah melarikan diri kabur saja dulu katanya kan. Jadi ngikuti tagar itu. Jadi Menteri Agama yang kemarin tuh ya yang berkuar-kuar Yakut, NKRI Yakut. harga mati. Ya, yang katanya NKRI harga mati, kemudian dia ikut itu tagar itu, kabur dulu. Kabur ya dulu. Ternyata kalau kabur yang lain itu cari kerjaan, kalau ini kaburnya Iya. menghindari KPK. Ya, seperti itulah ya. Ya. Tapi kalau gini mungkin ada pertanyaan, kan kata Ustadz kemarin tuh kan harus puasa ini.
Kalau kita gibahnya gibah orang itu nggak boleh, gibah individu nggak boleh. Tapi kalau menggibahi kebijakan pemerintah, aturan-aturan yang menyelisihi aturan syariat, yang mendolimi dan seterusnya, itu tidak terkategori gibah. Ya, boleh kok, boleh. Jadi udah boleh tuh masih di grup sebelah boleh masih. Tapi itu mengkritisi kebijakan atau hal-hal yang itu mendolimi gitu loh atau memanipulasi atau kejahatan dan seterusnya itu bukan gibah ya karena memang ada kewajiban kita untuk muhasabah. Muhasabah itu kewajiban ya. Jadi bahkan muhasabah kepada penguasa itu bisa dinilai sebagai sayyidu syuhada. Rasul mengatakan sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib wa rajulun qoma amama imamil fajir fanasahu faqatalahu. Pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di medan Uhud ya, pamannya Rasul. Dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, kemudian menasihati penguasa itu, kemudian penguasa itu membunuhnya. Jadi dibunuh oleh penguasa zalim. Ah itu jihad, itu Sayyidul Syuhada. Jadi Sayyidul Syuhada bisa pemimpin para syahid, orang-orang syahid. Jadi makanya mulia kalau itu dalam rangka mengoreksi atau muhasabah lil hukam. Tapi bukan menggibahi atau membongkar aib-aib pribadinya, individunya ya. Bukan sebagai pejabatnya, bukan jabatannya tetapi individunya ya. Ya, misalnya ada yang ketahuan lagi selingkuh ya itu masalah dia lah sendiri gitu ya. Tidak ngaruh kepada kebijakan gitu. Walaupun dia misalnya dia taat kepada istrinya gitu ya, sampai melaksanakan semua perintah istrinya ya. Tapi kemudian dia aturan-aturannya menzolimi ya, menzolimi rakyatnya. Itu boleh itu bukan gibah, itu boleh dibongkar muhasabah gitu. Jadi seperti itulah aturan syariat. Jadi puasa itu bukan berarti berhenti muhasabah lil hukam, tapi yang berhenti adalah ya tadi buka aib orang, menceritakan ke kondisi-kondisi manusia yang ada sekeliling kita yang tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat dan seterusnya. Maka itulah stop ketika puasa apapun bentuknya ya, gibah, fitnah, ya, mencela, mencaci, memaki dan seterusnya lah, gitu ya. Itu puasa, latihan, latihan sabar, latihan bersyukur, latihan ikhlas dan seterusnya ya. Mudah-mudahan puasa kita, puasa lahir batin, puasa raga dan jiwa sehingga Allah akan menjanjikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa. Maka dari itu sebelum ini dosa-dosa hak adami ya, hak Allah ya. Tapi hak adami harus diselesaikan dulu. Maka dari itu sebelum Ramadan tiba, kita tidak menunggu halal bihalal karena halal bihalal itu nanti sesudah Ramadan selesai gitu ya. Maka sebelum Ramadan ini yang hak adami kita saling maaf memaafkan. Ya, saya sebagai manusia biasa kadang-kadang juga kadang candanya atau kadang-kadang mungkin ada keliru saya berpendapat bisa jadi ya. Tapi ya itu saya bukan bukan kesengajaan saya berbuat salah gitu ya. Karena al-haqqu min rabbikum. Karena benar itu datang dari Allah pasti ya. Kalau kesalahan itu pasti kelemahan saya. Jadi saya mohon maaf lahir batin dan insya Allah kita saling mendoakan mudah-mudahan usia kita disampaikan ke Ramadan, bahkan Ramadan-Ramadan yang akan datang dan kemudian memberikan kesehatan paripurna sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal, optimal ya. Kemudian ya tadi intensitas ibadah kita tingkatkan dan tentunya kualitas ya, keikhlasan, kesabaran, ketabahan dan seterusnya ya itu kita harus berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ya kita dipertemukan di bulan Ramadan dan nanti kita ngaji laginya sesudah Syawal ya. Dan pengumumannya nanti belakangan ya. Bagaimana situasi kondisi yang jelas alhamdulillah sampai hari ini eh, in- ini konsisten ya di atas 20 terus. Ini tadi juga ada sampai 25. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah ya, orang istiqomah karena yang paling sulit berbuat baik itu mempertahankan kebaikan itu ya, mempertahankan kebaikan itu dan kita sudah memulai dan alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kesehatan panjang umur dan kemudian bisa istiqomah ya walaupun ada sebagian dari kita karena kesibukan kadang
hadir, kadang tidak. Tapi mudah-mudahan itu digolongkan kepada orang yang istiqomah. Tetap karena ada uzur syar'i ketidakhadirannya itu karena alasan syar'i, karena bisa jadi perjalanan, karena macam-macam lah. Ada masalah ke sinyal dan seterusnya. Tapi inilah kehidupan dan kita berharap Allah mengumpulkan kita menjadi orang yang hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi, yang Allah sayangi, yang Allah terima semua kebaikan-kebaikannya. Kita akhiri Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'malan shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Wah, alamin. amin ya Billahi Allah. taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Pak wabarakatuh. Ustadz. Selamat Nuhun Pak malam. Jazakallah Ustadz, khairan teman-teman katsira. semua. Maaf lahir batin ya. Kasih Selamat. lahir batin. Selamat Semua ya puasa. maaf lahir dan Kasih. batin, friend. Sampai ketemu Samu-samu. sesudah Lebaran. Yo, Assalamualaikum. salame berpuaso. Ya. Puasa lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.